Perkenalkan, nama saya Gresti Arliana Gershanipar dengan NIM B102 124 1069 dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yang sumbernya itu dari buku aplikasi komputer Yayasan Kita Menulis 2021. Di sini saya akan membahas tentang apa sih komputer itu. Jadi, definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Pada umumnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Kemudian yang kedua, ada perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Kemudian yang ketiga, ada pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Kemudian saya juga akan membahas tentang komputer menurut para ahli. Komputer menurut para ahli yang pertama itu ada William M. Forey. Jadi menurut Forey, pengertian komputer adalah suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Kemudian yang kedua itu ada Robert H. Blismer. Jadi menurut Robert, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yang diantaranya itu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk informasi. Nah, kemudian di sini juga ada sistem komputer yang terdiri dari 3 komponen penting. Nah, yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Jadi, perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang bisa diraba. Hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input device, yaitu perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Kemudian ada processing device, CPU sebagai otak komputer yang memproses data dari input. Kemudian ada output device, yaitu perangkat untuk menampilkan hasil seperti monitor dan printer. Kemudian ada storage device, yaitu tempat penyimpanan data seperti hard drive dan flash disk. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu komponen tak kasat mata yang mengatur jalannya sistem komputer. Software dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada software system yang mengatur dan menjalankan komponen komputer seperti Windows, Linux, dan iOS. Kemudian yang kedua ada software aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti web browser dan Office. Kemudian ada software tambahan yang berfungsi khusus seperti backup, data recovery, dan disk defragmenter. Kemudian yang ketiga yaitu brainware, adalah pengguna atau orang yang menjalankan dan memanfaatkan komputer. Contoh dari brainware adalah seperti programmer atau membuat program, terus sistem analis atau merancang sistem, operator atau menjalankan komputer, dan administrator atau yang mengelola sistem. Kemudian ada jenis-jenis komputer. Yang pertama itu ada komputer portable, komputer untuk penelitian yang mudah dibawa. Kemudian ada komputer desktop, yaitu komputer komputer meja dan CPU terpisah. Kemudian ada komputer palm top, yaitu komputer kecil yang bisa digenggam. Dan ada komputer tower yaitu desktop lebih besar yang ditempatkan di samping meja. Kemudian ada juga komputer notebook, yaitu laptop tipis dan ringan. Dan komputer handbook, yaitu notebook kecil dengan spesifikasi rendah. Dan ada komputer laptop, yaitu komputer portable dengan CPU, monitor, dan keyboard menyatu. Dan juga ada
tipe komputer lainnya seperti smartphone, yaitu ponsel dengan fungsi seperti komputer, dan juga ada wearables, yaitu perangkat yang bisa dipakai. Contohnya itu adalah smartwatch, dan juga ada konsol game, yaitu komputer khusus untuk bermain game. Dan yang terakhir ada televisi atau TV, yaitu TV modern yang dilengkapi aplikasi untuk mengakses konten online seperti streaming video langsung dari internet. Kemudian saya akan membahas mengenai perkembangan komputer. Nah, perkembangan teknologi komputer telah memengaruhi kemajuan pesat dalam teknologi informasi, telekomunikasi, dan penerapan komputer. Nah, bagian komputer bekerja yaitu sebagian besar komputer modern menggunakan arsitektur von Neumann yang terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk memori. Jadi, memori itu adalah tempat penyimpanan informasi dalam bit, yang setiap sel menyimpan data atau perintah dalam angka binar. Memori dapat diubah berkali-kali, mirip papan tulis yang bisa ditulis dan dihapus. Teknologi memori telah berkembang dari relay elektromekanik hingga tabung raksa. Kemudian ada pemrosesan, yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang memproses perintah pengguna dan mengelola data. Ada juga ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, yang melakukan operasi aritmetika dan logika. Kemudian ada unit control yang mengatur instruksi dan memindahkan data antara memori dan ALU. Kemudian saya akan membahas bagian-bagian komputer. Nah, komputer itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada perangkat keras atau hardware dan juga ada perangkat lunak atau software. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Di situ bagian-bagiannya ada CPU, yaitu unit pengolah data. Kemudian ada memory RAM, yaitu penyimpanan data sementara, dan ada hard drive, yaitu media penyimpanan semi permanen. Ada juga perangkat masukan, yaitu alat untuk memasukkan data seperti mouse, keyboard, dan juga tablet. Kemudian ada juga perangkat keluaran, yaitu alat untuk menampilkan hasil seperti monitor, printer, dan juga speaker. Kemudian fungsi hardware itu sebagai media untuk input data, kemudian bisa untuk pengolah data, penampil hasil proses. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Bagian-bagiannya yaitu sistem operasi yang menghubungkan pengguna dengan hardware, contohnya Linux, Windows, dan juga Mac OS. Kemudian ada juga program komputer, yaitu aplikasi tambahan sesuai sistem operasi. Kemudian untuk fungsi software itu sebagai sistem operasi dan pendukung, mengontrol hardware, dan juga menerjemahkan instruksi ke bahasa mesin. Kemudian saya akan membahas komputer dari generasi ke generasi. Di sini ada komputer generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 hingga 1971. Mulai menggunakan integrated circuit atau IC, menggantikan transistor sebagai komponen utama. Meski transistor masih digunakan dalam ukuran lebih kecil, teknologi ini meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya, sehingga komputer lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, generasi ini memungkinkan interaksi melalui keyboard dan monitor. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, dari tahun 1971 sampai sekarang, menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan ribuan transistor dalam satu chip. Intel mempelopori teknologi ini dengan merilis Intel 4004. IBM kemudian menciptakan komputer rumahan, dan Apple merilis Macintosh pada tahun 1984. Inovasi seperti mouse antarmuka grafis atau GUI dan laptop juga muncul di era ini, dengan CPU terus berkembang hingga kini. Kemudian ada komputer generasi kelima, Artificial Intelligence,
dari sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Kemudian ada perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer dibagi menjadi perangkat masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan lainnya. Nah, perangkat masukan atau input device. Alat ini menerima data atau program sebagai masukan. Beberapa juga berfungsi ganda sebagai alat keluaran. Yang pertama ada keyboard, yaitu alat input yang umum digunakan, dioperasikan dengan menekan tombol on-off secara kombinasi atau terpisah. Jenis keyboard yang beredar di Indonesia mencakup American Standard, British Standard, dan Japan. Secara fisik, keyboard terbagi atas 4 bagian, yaitu ada keyboard serial, ada keyboard PS/2, dan ada juga keyboard wireless, dan yang terakhir ada keyboard USB. Yang kedua ada pointing device yang digunakan untuk kebutuhan seperti grafik atau permainan, misalnya mouse, touchscreen, like pen, stylus, dan graphic tablet. Kemudian yang pertama ada mouse, berfungsi mengarahkan mouse dalam bagian pointing device, yaitu mengarahkan kursor di layar dengan mengikuti gerakan tangan. Dinamai demikian karena bentuk dan kabelnya menyerupai tikus. Secara fisik, mouse juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada mouse serial, ada mouse PS/2, ada juga mouse wireless, dan juga mouse USB. Dan yang kedua ada light pen, yaitu pena khusus yang menyentuh layar monitor menggunakan teknologi light sensitive, yang contohnya itu seperti stylus pada PDA dan laptop. Yang ketiga ada touchscreen, yaitu layar yang mengaktifkan program saat disentuh dengan tangan menggantikan mouse atau keyboard. Kemudian yang keempat ada digital graphic tablet, yaitu perangkat untuk menggambar atau membuat grafik dengan pena khusus pada pad. Hasilnya ditampilkan di layar. Kemudian ada joystick, yaitu perangkat yang memudahkan manuver dalam permainan video, lebih efektif daripada keyboard dan mouse. Dan juga ada yang ketiga yaitu atau C, yaitu scanner, yang berfungsi memasukkan gambar ke komputer, mirip mesin fotokopi dengan dua jenis seperti flatbed dan handheld. Perangkat proses atau process device, yaitu prosesor atau CPU atau Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai otak komputer. Nah, bagian-bagian CPU itu ada motherboard, yaitu papan utama yang menampung komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan kartu tambahan. Motherboard juga memiliki berbagai port untuk perangkat input atau output dan menyambung daya. Chip controller berfungsi, kemudian ada chip controller yang berfungsi mengatur lalu lintas data dalam motherboard dan mengelola pemberian daya listrik ke setiap komponen PC. Yang pertama, fungsi motherboard menjadi tempat pemasangan komponen seperti prosesor, RAM, dan kartu grafis. Kemudian yang kedua ada menghubungkan komponen melalui kabel atau slot. Yang ketiga, bertindak sebagai pusat pengendalian untuk semua komponen. Yang keempat, mengatur pemberian daya listrik ke setiap komponen. Dan yang kelima, mengelola lalu lintas data perangkat penyimpanan dari input atau output. B, ada prosesor, yaitu dikenal sebagai otak komputer. Nah, prosesor mengontrol keseluruhan sistem komputer dan berfungsi sebagai
Pusat pengendalian. Kecepatan komputer sangat dipengaruhi oleh jenis dan kapasitas prosesor, yang kini dapat mencapai GHz. Merek prosesor terkenal itu adalah termasuk AMD, Intel, dan Apple. Prosesor terdiri dari 3 bagian, yaitu Arithmetic Logical Unit, atau ALU. Kemudian yang kedua ada Control Unit atau CU, dan yang ketiga ada Memory Unit atau MU. Kemudian yang C adalah Memory RAM atau Random Access Memory, adalah jenis penyimpanan yang memungkinkan akses data secara langsung tanpa urutan. Ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi oleh Intel sejak tahun 1968. RAM awalnya memerlukan tegangan 5,0 volt dan beroperasi pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses sekitar 200 ns. Kemudian jenis-jenis RAM, yang pertama ada DRAM, yaitu memori utama yang perlu disegarkan secara berkala. Yang kedua ada SRAM, yang lebih cepat, tidak memerlukan penyegaran dan digunakan dalam cache CPU. Kemudian yang ketiga ada EDORAM yang memungkinkan akses data lebih cepat, namun jarang digunakan. Dan yang keempat ada SDRAM, yaitu jenis DRAM yang disinkronkan dengan clock untuk akses lebih cepat. Dan yang terakhir ada RDRAM, yaitu memori kecepatan tinggi yang kurang umum karena biaya tinggi. Kemudian D, yaitu hard disk, adalah penyimpanan sekunder yang menyimpan data sebagai pulsa magnetik pada piringan berputar. Data disimpan dalam track dan sektor. Kemudian proses baca tulis dilakukan oleh head dengan seek time untuk mencari sektor dan latensi untuk mencari track. Kemudian ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada ID atau interface untuk menghubungkan disk storage dengan motherboard. Kemudian yang kedua ada SATA, yaitu memiliki 15 pin, bandwidth maksimum 150 MB atau SEC, dan daya sedikit lebih tinggi dibandingkan ID. Kemudian ada 3, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment, adalah tipe drive umum dan dikenal sebagai ID drive. Berdasarkan standar 1986, menggunakan 16 bit paralel dengan standar terakhir ATA 7/2001 yang memiliki kecepatan transfer 133 MB per sec. Namun paralel ATA mengalami masalah sinyal, EMI, dan integritas data. Kemudian ada perangkat keluaran, yaitu output device. Perangkat keluaran atau output device adalah alat yang menampilkan hasil proses komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Mereka menerjemahkan data binar ke dalam bentuk yang dapat dipahami manusia. Nah, yang pertama monitor atau layar tampilan. Terdapat 2 jenis unit layar tampilan yang biasa digunakan untuk komputer. Yang A, yaitu layar monitor atau LCD atau Liquid Crystal Display, adalah jenis layar pipi yang umum digunakan di notebook dan PC. Terdapat 2 teknologi penyinaran. Yang pertama ada backlit atau penyinaran belakang dan sidelit atau penyinaran samping. LCD TFT atau Thin Film Transistor mengontrol setiap pixel dengan satu transistor. Kemudian yang B ada monitor CRT atau Cathode Ray Tube, adalah layar tabung untuk desktop, tersedia dalam monokrom atau hijau, kuning, putih, dan warna, atau menggunakan dot RGB. Monitor monokrom memiliki satu warna fosfor, sedangkan monitor warna menggunakan gabungan 3 fosfor. Ini. Kemudian ada speaker, yaitu berfungsi seperti speaker audio biasa
dirancang kecil dan efisien, tetapi bisa dihubungkan ke speaker eksternal untuk kualitas suara lebih baik. Kemudian yang terakhir ada printer. Printer adalah perangkat pencetak hasil pemrosesan komputer. Ada 3 macam jenis hasil cetakan printer, yaitu yang pertama printer dot matrix, menggunakan pin untuk mencetak titik, dapat mencetak pada beberapa lembar sekaligus namun kualitasnya rendah. Yang kedua ada printer tinta, menyemprotkan tinta ke kertas, menghasilkan cetakan halus tetapi kualitas tergantung tinta dan printer. Yang ketiga ada printer laser, menggunakan serbuk tinta dan pencahayaan, menghasilkan cetakan berkualitas tinggi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.